A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta nikmat iman dalam Islam ya, yang tidak pernah kita lupakan dalam mensyukurinya gitu. Serta salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga tidak lupa kita sampaikan, kita panjatkan doa kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Dan kita berharap bahwa Allah akan berikan kita keistiqomahan ya dalam Islam hingga akhir hayat. Amin, Allahumma amin. Baik, seperti sampaikan oleh Mbak Una tadi, insya Allah siang ini kita akan membincang satu topik ya terkait dengan perlunya menyatukan pemikiran, perasaan, dan perbuatan bagi seorang muslim gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya seorang muslim itu diberikan tuntutan gitu ya oleh Islam untuk memiliki pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang nyatu gitu. Jadi nggak boleh korslet gitu ya Mbak. Jadi lain di mulut, lain di hati gitu, atau lain di hati, lain di perbuatan gitu ya. Jadi dalam Islam itu tidak dibenarkan. Nah, kita menyampaikan hal ini bukan berarti bahwa kita sudah sudah berada dalam koridor ini secara sempurna gitu. Justru setiap topik-topik yang kita bahas itu juga dalam rangka nasihat gitu ya, nasihat bagi saya sebagai penyampai gitu, dan juga nasihat bagi kita semua yang mendengarkan Obsesi pada siang hari ini gitu. Nah, baik, tadi kita membahas terkait dengan menyatukan pemikiran, perasaan, dan perbuatan bagi seorang muslim. Karena emang kalau kita lihat fenomena gitu ya, fenomena realitas kehidupan umat Islam atau seorang muslim hari ini itu memang tidak bisa kita pungkiri itu masih jauh gitu ya dari ajaran-ajaran ataupun nilai-nilai yang seharusnya ditetapkan ataupun yang seharusnya dijelaskan dalam Islam gitu. Nah, maka kita lihat di zaman yang sering kita sampaikan sebagai zaman yang fasluddin anil hayah gitu ya, atau sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan, maka kehidupan kaum muslimin pun itu juga menjadi beragam. Tidak lagi kita lihat adanya penyatuan pemikiran, perasaan, dan perbuatan di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Walaupun saya tidak mengatakan semuanya gitu ya, tetapi mayoritas ini sudah hilang kita lihat dari kehidupan kaum muslimin gitu. Nah, kita lihat bahwa di dalam kehidupan dunia sekulerisme hari ini, kaum muslimin itu gitu ya, atau manusia pada hari ini pada umumnya itu ada tipe yang banyak bermaksiat tetapi bahagia dalam kemaksiatan gitu ya kan. Nah, ini adalah kita lihat tipe di dalam fenomena masyarakat ataupun kaum muslimin secara keseluruhan dalam sistem sekulerisme hari ini gitu. Bermaksiat tetapi bahagia dalam kemaksiatan. Nah, ini contohnya banyak gitu ya Mbak. Misalnya ketika melakukan kholwat, ketika melakukan ikhtilat, itu dalam konteks ataupun dalam perspektif ajaran Islam, kholwat dan ikhtilat itu kan sesuatu yang diharamkan gitu ya. Kecuali nanti dalam ikhtilat ada perkara-perkara yang dibolehkan dalam ikhtilat, itu pun hanya dibolehkan oleh dalil gitu ya, syariat, bukan oleh hawa nafsu manusia gitu. Nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Contoh misalnya seperti apa? Mengikuti budaya-budaya barat yang diimpor gitu ya, budaya-budaya yang diimpor, apakah itu free sex, apakah itu pergaulan bebas gitu ya, apakah itu
hal-hal yang itu sebenarnya nggak berasal dari Islam, tapi justru malah kita sebagai Muslim menikmati hal-hal itu dan tidak menganggapnya sebagai maksiat, sehingga merasa bahagia melakukan kemaksiatan itu. Ya kan, zina, banyak orang hari ini walaupun dia Muslim merasa kalau zina itu bukan sesuatu yang salah gitu, bahkan dia menikmati perzinahan gitu ya. Nah kemudian pencuri gitu ya, pencurian gitu, banyak sekali yang merasa menikmati hasil dari kemaksiatannya tanpa merasa bersalah gitu. Nah kemudian juga seperti beramai-ramai misalnya menonton konser-konser musik yang sebenarnya itu juga bukan bagian dari ajaran Islam gitu ya. Ya kita ketahui gitu ya bahwa konser yang tidak ada aturannya gitu ya, hatta konser nasyid sekalipun kalau di dalamnya ada ikhtilat dan kemaksiatan, tentu ini juga satu yang tidak mencerminkan dalam ajaran Islam gitu ya. Karena kan bisa kita lihat gitu ya, tidak semua konser musik itu aman gitu, mayoritasnya tidak aman, apalagi bagi muslimah gitu. Dia berdesak-desakan, kemudian tidak badannya akan dilecehkan, dipeng dan sebagainya gitu ya. Jadi ini budaya-budaya yang kalau kita lihat tidak berasal dari Islam, tetapi hari ini banyak dinikmati oleh kaum muslimin yang sebenarnya maksiat tetapi bahagia dalam melakukannya gitu ya. Nah kemudian ada lagi saat ini kita lihat tipe masyarakat atau kita sebagai muslim banyak yang melakukan kebaikan tapi tidak sesuai dengan ketentuan Islam ya. Naluri kita sebagai manusia, Allah memberikan kita fitrah memang untuk melakukan kebaikan ya, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Sejahat-jahatnya manusia, dia tentu ingin melakukan kebaikan dalam hidupnya, apalagi kita bicara dia sosok muslim yang memang dia masih meyakini adanya Allah, masih meyakini Allah yang menciptakan dia, tentu punya niat untuk melakukan amal-amal soleh, melakukan banyak kebaikan gitu ya. Tetapi terkadang kebaikan yang kita lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Islam, dan itu pun dirasa nggak masalah gitu. Nah ini juga sebenarnya baik yang model pertama tadi dengan model yang kedua ini adalah salah satu fakta bahwa memang pemikiran kaum muslimin itu sedang didangkalkan gitu ya kan. Nah contoh tadi melakukan kebaikan tapi tapi dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Niatnya sudah baik gitu ya. Kalau kita kembalikan nanti ke amal, ke konsep amal itu kan nawaitunya baik gitu ya, niatnya baik tetapi caranya salah gitu. Padahal dalam Islam terkait dengan amal, selain niatnya yang harus benar yaitu lillahi ta'ala, maka caranya juga harus sesuai dengan ketentuan Islam. Contoh misalnya tadi misalnya membangun masjid atau menyumbangkan pembangunan masjid dari hasil pekerjaan yang tidak halal gitu ya. Kemudian membangun atau menyumbang pesantren misalnya dari hasil korupsi gitu ya, dan macam-macam gitu. Nah atau misalnya bersedekah dari hasil curian gitu. Nah ini adalah perkara yang niatnya baik untuk bersedekah gitu ya, niatnya baik untuk membangun masjid, menyumbang pesantren, tapi dari perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam kan gitu ya. Korupsi, mencuri gitu ya, itu bukan perkara yang dibenarkan di dalam Islam gitu ya. Nah ada lagi yang melakukan ketaatan tapi terlihat tidak bahagia dan semangat dalam ketaatan. Mungkin ada kelompok ini yang kalau kita lihat dia tuh rajin gitu ya, ibadahnya rajin. Nah, tetapi kita melihat nggak ada semangat gitu dalam wajahnya, nggak ada keceriaan, nggak ada pokoknya kalau ngelihat dia tuh kok galau terus gitu, tapi rajin beribadah gitu ya, rajin gitu, puasa sunnahnya rajin gitu, sholatnya juga di awal waktu gitu ya kan, dengan ibadah-ibadah mahdhah yang dia kerjakan. Ekspektasi kita itu kan dia harus menunjukkan aura yang bersemangat gitu, aura yang segar. Tapi ada tipe ternyata hari ini kita lihat dia seorang muslim yang dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah gitu, tapi terlihat tidak bahagia dan tidak semangat, rasanya kok tersiksa banget gitu ya. Nah
ketika kita melihat contoh-contoh yang tadi gitu ya, bahwa tadi saya katakan bahwa itu adalah fenomena dan kenyataan di hari ini ya, yang kita alami sebagai kaum muslimin di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin hari ini, bahwa pemikiran kaum muslimin itu memang banyak yang sudah tidak islami, tadi perbuatannya tidak islami dan perasaannya juga tidak islami. Padahal tadi Islam kan gitu ya, menuntut seorang muslim untuk memiliki perasaan, perbuatan dan pemikirannya yang islami. Jadi dia harus satu gitu ya, sehingga klop apa yang dia ucapkan, apa yang dia rasakan dan apa yang dia perbuat itu adalah satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi nggak akan kan beda ya Mbak, kalau misalnya kayak tadi gitu, niatku baik kok gitu, tapi dia yang ditunjukkan itu bukan satu yang baik. Bagaimana orang bisa menilai kebaikan kita kalau yang dia tunjuk bukan kebaikan gitu, ya kan? Kenapa? Karena kan logikanya, sederhananya begini, manusia itu kan hanya bisa menilai apa yang kita lakukan, toh manusia nggak bisa menilai apa yang tertulis dalam hati kita. Benar kan? Nah itu dia, makanya kalau dalam Islam yang tertulis dalam hati kita, yang kita pikirkan dengan yang kita amalkan, dia harus sejalan gitu ya, sehingga tidak muncul nanti persepsi-persepsi kita akhirnya kan jadi saling menyalahkan, atau itu kan akhirnya mengundang suuzon gitu ya kepada saudara muslim kita yang lain. Jadi makanya itulah gitu ya urgensi atau pentingnya bagi seorang muslim untuk menyatukan pemikiran, perbuatan dan perasaannya agar sesuai dengan tuntunan Islam gitu ya. Nah lalu pertanyaannya gitu ya, bagaimana caranya agar kita memiliki pemikiran, perbuatan dan perasaan yang islami, kan gitu ya. Tentu tadi kita membutuhkan cara gitu ya, bagaimana agar kita memiliki pemikiran, perbuatan dan perasaan yang islami tadi. Maka yang pertama caranya adalah mencari ilmu sebelum melakukan perbuatan gitu ya. Nah Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Quran surah Muhammad ya, ayat 19. Imam Bukhari rahimahullah berkata bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan berilmu lalu beramal. Nah, Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan bahwa kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah tersebut menunjukkan perintah untuk berilmu dahulu, sedangkan kalimat wastaghfir li dzambik menunjukkan amalan. Sebelum beramal, sebelum berbuat, sebelum action gitu ya, maka cari dulu ilmunya, cari dulu konsepnya. Kalau aku melakukan ini seperti apa ya gitu, baik itu ilmu dan caranya, dan juga nanti dampaknya, apakah setelah saya melakukan ini mendapatkan pahala atau dosa. Nah gitu ya kalau dalam hitung-hitungan amalan seorang muslim gitu ya dalam Islam. Nah kenapa harus berilmu? Ilmu itu adalah pemimpin bagi amal-amal kita gitu ya. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, al ilmu imamal amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Jadi kita harus mengetahui atau mengumpulkan ilmu sebanyak mungkin gitu ya, sehingga kita juga bisa melakukan perbuatan atau beramal sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui hukum-hukumnya gitu ya. Nah, Syekh Ibnu Qasim rahimahullah juga berkata, perkataan dan amalan manusia tidaklah benar sampai ia mendasarinya dengan ilmu. Dalam hadis disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun gitu ya. Nah, jadi siapa yang beramal tanpa dasar kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi, makanya kalau misalnya seorang menyampaikan sesuatu, tentu yang kita tanya kalau kita muslim kan standarnya adalah dalil. Kan gitu ya. Dalilnya apa? Gitu. Dalilnya mana? Sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu betul-betul berlandaskan kepada ilmu. Jadi kita juga tidak mengikuti, kalau misalnya menyampaikan tanpa dalil, kita tidak mengikutinya karena tidak ada dalilnya gitu. Tapi kalau dia sudah menyampaikan dalilnya, maka seharusnya sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Nah, itulah kalau tadi konsep yang pertama gitu ya. Maka ketika kita ingin beramal, sebelum beramal maka cari dulu ilmunya. Nah, karena Pak, amal tanpa ilmu sebagaimana disampaikan oleh
Hasan Al-Basri gitu ya, rahimallahu, mengatakan orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan. Maka tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah gitu ya. Gemarlah beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Karena ada segolongan orang yang rajin ibadah namun meninggalkan belajar. Padahal belajar itu juga adalah ibadah, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan, aku mau belajar, tapi pas ketika sholat datang dia nggak sholat, karena alasannya dia sedang belajar gitu ya. Atau dia selalu berada di atas sajadahnya gitu ya, dan tidak mau mencari ilmu ke tempat lain gitu, atau mencukupkan dirinya dengan ilmunya tanpa ingin menambah lagi. Ini juga tidak benar gitu ya. Yang namanya menuntut ilmu itu kan dari buayan hingga liang lahat gitu ya. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita di hari terakhir gitu ya, menutup mata itu, selama Allah memberikan kita kesempatan, maka kita harus mengejar ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, dan ilmu juga merupakan penuntun terbaik manusia. Dari Ibnu Al-Qayyim mengatakan, gurunya ya, yaitu Ibnu Taimiyah, siapa saja yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita mengetahui ajaran Nabi kalau kita tidak mencari tahu, kan gitu ya? Berarti harus menuntut ilmunya. Nah, oleh karena itu belajar dan beramallah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya dan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya mengatakan, sungguh seorang mukallaf tidak boleh baginya melakukan perbuatan sampai mengetahui hukum Allah atas perbuatan tersebut gitu ya. Maka siapa saja yang belajar dan mengamalkan, maka dia berarti dia telah menaati Allah dengan dua ketaatan, belajar dan mengamalkan. Nah, tapi kalau dia tidak mengetahui dan tidak mengamalkan, maka dia bermaksiat, dua kemaksiatan kepada Allah, nggak belajar, nggak mengamalkan. Nah, dan siapa saja yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, maka apa yang dituntut oleh ilmunya, sungguh dia telah melakukan ketaatan kepada Allah dengan satu ketaatan dan mendurhakai Allah dengan satu kemaksiatan. Karena kan kita gini, aku makin ngaji, makin belajar, kok makin banyak aku tahu ya, kok makin banyak yang salah gitu. Ya udahlah, nggak usah gitu. Nah, nanti kalau aku nggak kerjakan, aku berdosa. Nah, justru yang seperti itu masuk ke poin kedua. Udahlah, nggak mau belajar, nggak mengamalkan gitu ya. Jadi dosanya double gitu. Nah, tapi kalau tadi dia mengetahui tidak mengamalkan, di satu sisi dia mencari tahu dapat pahala, di sisi lain dia mendurhakai Allah dengan satu kemaksiatan, yaitu tidak mengamalkan gitu ya. Nah, yang kedua tadi bagaimana gitu ya caranya agar pemikiran, perasaan dan perbuatan kita sebagai seorang muslim bisa disatukan gitu ya. Nah, tadi kan yang pertama harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu sebelum kita berbuat. Nah, yang kedua, ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka selanjutnya adalah menundukkan pemikiran dan perbuatan kepada apa yang sudah kita ketahui tadi ya. Kalau tadi kita mencari bagaimana aturan Islam bagi seorang muslim untuk melakukan perbuatan, maka kalau kita sudah mengetahuinya, pemikiran kita harus tunduk gitu ya kepada aturan-aturan yang tadi kita sudah pelajari gitu. Nah, setiap muslim, setiap mukmin gitu ya, wajib tunduk kepada semua ketetapan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan tidak boleh menyimpang dari ketaatan apa yang ditetapkan oleh Allah gitu ya, apalagi mengubah atau membatalkannya. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kalian demi sesuatu yang memberikan kalian kehidupan ya. Tentunya apa yang Allah dan Rasul-Nya serukan itu adalah demi kebaikan hidup kita gitu ya, sebagai manusia di dunia. Maka seorang mukmin, seorang muslim gitu ya, wajib mengikuti Rasulullah SAW. Nah, untuk memenuhi seruan Rasul dalam ayat tersebut itu hukumnya adalah wajib gitu ya. Qarinahnya atau indikatornya adalah ada kecaman keras bagi setiap orang yang tidak mau memenuhi seruan Rasulullah SAW dalam firman Allah pada Quran surah Al-Qasas ayat 50.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya jika mereka tidak menjawabmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Jadi kalau kita tidak mengikuti Nabi dalam beramal sebagai uswatun hasanah kita, maka Allah mengatakan sungguh hakikatnya kita itu melakukan perbuatan atau beramal itu standarnya adalah hawa nafsu gitu ya. Jadi pilihan kita beramal hanya ada dua, hawa nafsu atau petunjuk Nabi, gitu kan? Nah, kita lihat bagaimana ketundukan Nabi Musa alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun dan pasukannya, beliau disuruh oleh Allah memukulkan tongkatnya ke laut. Ini jelas nggak masuk akal gitu, ya kan? Memukulkan tongkat ke laut. Ini kan sebagai manusia biasa, tentu Nabi Musa juga tidak memikirkan hal yang luar biasa akan terjadi dengan tongkat itu, gitu ya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan keajaiban itu, Allah yang memberikan kuasanya, gitu. Nah, maka Nabi Musa AS memilih taat kepada perintah Allah tanpa banyak bertanya, ya kan? Kemudian dengan pertolongan Allah, lautan itu terbelah. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya pun selamat, gitu. Jadi kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran gitu ya, bahwa ati Allah wa ati Rasul, taatlah Allah, taatlah kepada Rasulnya, ya kan, dengan segala apa yang Allah perintahkan gitu ya, dengan segala yang Rasulullah contohkan, maka seyogianya kita tadi sebagai seorang muslim harus taat gitu ya. Nah, kemudian perkara ketaatan kita kepada apa yang Allah perintahkan, yaitu ada dalam syariah, maka dalam syariah itu hakikatnya ada maslahah gitu ya. Nah, semua ketetapan hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya hakikatnya adalah kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Semua perkara yang dituntut syariat untuk dikerjakan adalah maslahat bagi manusia. Sebaliknya, semua perkara yang dituntut untuk tinggalkan adalah mafsadat, gitu ya. Nah, di mana ada syariat, di situ pasti ada maslahat. Nah, orang yang tidak suka dengan syariah atau golongan yang tidak suka syariah, hakikatnya mereka tidak suka kebaikan atau kemaslahatan ada di dunia ini, kan gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka juga orang-orang yang ikut merusak gitu ya, atau ikut menjadikan bumi ini banyak mengandung atau banyak membeban gitu ya, menanggung beban kemaksiatan ataupun dosa gitu, sehingga mereka merasa berat kalau hukum Allah, kalau aturan Allah itu harus ditetapkan di muka bumi ini gitu ya. Dan ini kan apa yang disampaikan oleh orang-orang sekuler kapitalis barat gitu ya, bahwa syariah itu nggak ada untungnya bagi negara barat gitu, ya kan. Tapi kan mereka itu adalah kalimat yang sebenarnya bohong gitu ya, bohong besar gitu. Kenapa? Karena kalau syariat Islam tidak pernah sampai ke benua Eropa, tentu Eropa itu akan menjadi tetap gitu ya, benua yang gelap gulita gitu. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mengubah pola pikir mereka kalau mereka tidak melihat bagaimana dulu Islam itu berjaya gitu. Jadi sangat suka gitu ya orang-orang barat ini menunjukkan narasi-narasi hoax terkait dengan syariah Islam gitu. Nah, bahkan mereka mengatakan kalau perempuan-perempuan di bawah naungan syariat itu adalah perempuan-perempuan yang mendapatkan opres gitu ya, tekanan gitu. Jadi bagi mereka kalau ada perempuan yang taat kepada syariat itu adalah perempuan-perempuan yang tertekan gitu. Tapi mereka tidak melihat bagaimana perempuan-perempuan di Eropa di masa kegelapan itu hidupnya seperti apa, bahkan tidak dianggap sebagai manusia gitu, ya kan. Nah, beda ketika syariat Islam datang. Islam itu menjaga kaum wanita gitu ya, memuliakan kaum wanita, tidak seperti kehidupan jahiliyah gitu ya, dan juga kehidupan peradaban ataupun kebudayaan yang terjadi di Eropa di masa Dark Age gitu ya, atau di masa kegelapan gitu. Nah, maka setelah tadi kita gitu ya menundukkan pemikiran, seterusnya adalah menghadirkan perasaan sesuai dengan tuntutan Islam gitu ya. Bukan hanya pemahaman yang mesti sesuai dengan Islam, tapi perasaan ridho dan benci kita pun harus diikat oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 65 yang artinya,
Bismillahirrahmanirrahim, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak merasa berat gitu ya dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya apa yang Allah dan Rasulnya putuskan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam syariat Islam. Maka sungguh gitu ya, kalau ada rasa berat dalam hati kita, maka kata Allah hakikatnya kita itu tidak beriman, ya kan, hingga apa yang Allah dan Rasulnya putuskan tetapkan kita terima dengan ridho gitu. Nah, maka gitu ya, sudah seharusnya seorang muslim itu menyatukan pemikiran, perasaan, tari dan perbuatannya sehingga dia disebut sebagai seorang muslim yang kafah gitu ya, muslim yang totalitas dalam mengajarkan dalam mengamalkan Islam. Walaupun memang namanya muslim ya kan, seorang mukmin itu adalah manusia biasa yang tentunya tidak lepas dari yang namanya kesalahan ataupun dosa. Tetapi sejatinya ketika dia terus berupaya menyatukan pemikiran, perasaan dan perbuatannya dalam kehidupannya, ini akan mencerminkan sosok muslim yang sebenarnya gitu ya, sehingga dia tidak korslet tadi saya katakan depan, dia tidak korslet antara pemikiran, perasaan dan perbuatannya gitu. Nah, jadi bagaimana gitu ya contoh-contohnya, kita ulas sedikit lagi tentang contohnya. Yang pertama itu, kalau dia sudah merupakan sosok seorang muslim atau seorang mukmin yang pemikiran, perasaan dan perbuatannya itu nyatu gitu ya, maka dia tidak membenci syariah gitu ya. Dia bukan orang yang membenci syariah, tapi tadi ridho terhadap syariah gitu. Nah, dan juga apalagi di masa sekarang gitu ya, yang kita faktanya itu jauh dari penerapan syariah gitu ya, tentu harus ada kerinduan gitu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk diatur dengan syariah Allah gitu. Yang kedua, bahagia terhadap qada. Qada itu kan ketetapan Allah yang kita tidak punya andil di dalamnya, yang memang kita dalam tanda kutip dipaksa untuk menerima gitu, dan itu kita harus qada. Contoh misalnya jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin yang kita terlahir apakah laki-laki atau perempuan, kita harus qada dan kita harus bersyukur. Kulit gitu ya, apakah itu gelap, apakah itu terang, apakah itu rambutnya keriting, apakah itu terus gelombang, semua itu kita harus bahagia menerima qadanya Allah gitu ya. Tidak boleh muncul rasa kecewa sedikit pun pada diri kita, terlahir sebagai sosok manusia yang Allah sendiri telah menentukannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita merasa tenang atau tidak sedih dan yakin akan pertolongan Allah gitu ya. Kalau kita punya masalah, kalau kita sedang diuji oleh Allah, maka tetaplah bersikap tenang gitu ya, dan tidak boleh merasa bersedih. Dan kita harus yakin bahwa di setiap ujian, di setiap tantangan yang kita hadapi, Allah itu sangat dekat gitu ya, pertolongan Allah itu sangatlah dekat gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu harus percaya diri gitu ya. Seorang muslim itu harus percaya diri, bukan tadi ya kita menganggap dia seorang muslim tadi yang suka beribadah tapi bawaannya suntuk gitu, bawaannya nggak pernah ceria gitu ya. Tapi kalau orang yang tadi pemikiran, perasaan dan perbuatannya itu nyatu, dia itu orangnya pede gitu ya, pede tadi. Kemudian dia juga raut wajahnya terlihat senang dan bahagia gitu. Kenapa? Karena dia menyerahkan segalanya kepada Allah gitu. Nah, selanjutnya dia adalah orang yang senang dinasehati. Kenapa? Karena tadi nasihat itu terkadang juga adalah bagian dari menuntut ilmu kan, karena dalam nasihat itu banyak mengandung ilmu. Maka orang yang tadi pemikiran, perasaan dan perbuatannya itu nyatu gitu ya, islami gitu, maka dia adalah sosok yang senang mendapatkan nasihat, nggak baperan lah gitu. Kalau dinasihatin nggak langsung gimana gitu kan, langsung ciut, langsung putus asa. Justru nasihat itu adalah bukti kasih sayang kan gitu ya, bukti cinta seorang saudara kepada kita. Maka senanglah ketika dinasihati, dan yang menasihati pun juga harus melihat objek yang nasihat itu modelnya seperti apa. Karena kadang tadi maksud kita baik menasihati, tapi cara kita menasihatinya nggak cocok, nggak pas gitu, sehingga yang nasihati itu menganggap bahwa kita itu sok kepo gitu ya, sok urus gitu. Jadi akhirnya yang tadinya itu nasihat yang niatnya baik jadi blunder gitu, akhirnya malah muncul saling tidak suka gitu ya. Nah, kemudian senang melihat kaum muslimin berdakwah gitu ya kan. Tadi dakwah, nasihat itu adalah
satu jalur gitu ya. Kalau ada seorang yang menasihati kita, itu sebenarnya dalam rangka menegakkan dakwah gitu. Nah, dakwah itu juga merupakan nasihat. Maka jangan benci gitu ya ketika melihat orang berdakwah, tapi senanglah ketika orang melihat seorang muslim, melihat kaum muslimin itu berdakwah gitu. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan dakwah gitu, kita harus senang gitu. Berarti kaum muslimin sudah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu ya. Kemudian tenang, rela, dan tidak benci terhadap tadi perkara khilafiyah. Ini juga sudah menjadi fenomena di masyarakat kita, di kaum muslimin gitu ya, menjadi sesuatu yang bahan untuk tidak bersatu gitu ya. Padahal ini perkara khilafiyah itu kan banyak ya cabangnya gitu, sehingga para ulama itu berbeda pendapat dalam persoalan furu' atau persoalan cabang yang memunculkan khilafiyah, yang semuanya kan merupakan ada dasarnya, ada dalilnya oleh para ulama kita, sehingga nggak perlu kita ribut dalam persoalan khilafiyah gitu ya. Contoh misalnya kayak kunut gitu ya, persoalan kunut subuh, kemudian persoalan cadar, kemudian gamis putih, meninggikan kain di atas mata kaki. Ini kan persoalan ijtihadiyah gitu ya, atau khilafiyah yang memiliki sandaran dari Quran dan Sunnah. Jadi kalau dia mau bercadar silahkan, kalau dia mau kunut juga silahkan, nggak kunut juga nggak masalah, nggak bercadar juga nggak masalah gitu loh. Jangan sampai ini membuat kita terpecah gitu. Nah, kemudian tidak meributkan perkara mubah. Mubah juga tidak boleh diributkan, karena tadi mubah itu dalam konteks hukum syariah melakukannya tidak berpahala, meninggalkannya juga tidak melakukannya tidak berdosa, meninggalkannya juga tidak berpahala gitu. Contoh apa? Sekarang sedang ribut-ribut lagi nih persoalan kayak poligami gitu ya. Itu kan perkara mubah. Kita nggak perlu harus mentok membahas terkait dengan perkara mubah tadi seperti poligami tadi. Ya udah, bagi yang menjalankan doakan mereka baik-baik kan gitu ya. Bagi yang tidak menjalankan ya doakan keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah hingga ke surga. Itu aja gitu. Nggak perlu panjang-panjang membahas perkara yang mubah gitu. Toh mubah saja gitu ya. Nah, kemudian marah ketika hukum Islam dilanggar. Ya, tadi kan perasaan kita. Maka marah dan ridhonya kita itu bagian perasaan, juga harus tadi sesuai dengan hukum Islam gitu. Jadi kita harus marah ketika ada orang yang melanggar hukum Islam. Marah bukan berarti kita harus pakai senjata gitu ya, melempar atau memukul, itu enggak gitu. Tapi ada ketidakridhoan dalam diri kita melihat kemungkaran yang dilakukan gitu. Kalau yang namanya melihat kemungkaran itu kan marahnya kita itu ada 3 jenis gitu ya. Kalau marahnya punya kekuatan, maka dia punya wewenang untuk mengubah kan gitu ya. Misalnya seperti negara gitu. Nah, tapi kalau namanya kita nggak punya kekuatan, maka marahnya kita ketika melihat seorang melanggar hukum Allah itu kan dengan lisan kan gitu ya, bil lisan gitu, dengan lisan gitu. Dan kalau lisan ini pun rasanya tidak mampu untuk menyampaikan bahwa kemaksiatan yang dilakukan itu atau hukum yang ia langgar itu adalah suatu kemaksiatan, maka dengan hati kan gitu ya. Dan itu kata Rasulullah, wa ta'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman ya, kalau menasihati atau kalau kita mendoakannya agar berubah kan gitu ya. Nah, jadi harus ada rasa marah gitu ya, rasa marah ketika hukum Islam atau hukum Allah itu dilanggar. Tapi tadi konteks marahnya itu juga harus dilihat gitu ya. Kalau sebagai individu kita marah tadi, maka tidak boleh kan gitu ya kita marah tetapi melakukan kekerasan fisik gitu. Itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam ya, karena kekerasan terkait dengan hukuman fisik itu hanyalah wewenang yang boleh diberikan kepada negara gitu, kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Islam gitu ya, bukan hak kita sebagai individu atau hak kita sebagai atau ada kelompok organisasi yang melakukan kekerasan fisik itu dalam Islam tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, maka dari itu di balik hukum Allah, di balik hukum Islam ada pahala ampunan dosa, dan di balik pahala ampunan dosa ada surga, dan di balik surga ada bahagia. Maka oleh karena itu berbahagialah ketika menaati hukum Allah, karena kita sedang berada di atas jalan menuju surganya Allah. Nah, itu Mbak. Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini ada pertanyaan ya Ustazah ya. Iya. Mungkin sebagai penutup nanti ya Ustazah. Baik, pertanyaannya ini sebentar, ada Asri ya Ustazah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa menyatukan pemikiran, perasaan, dan perbuatan di tengah-tengah masyarakat yang berulang saat ini Ustazah.
boleh dijawab sekaligus untuk memberi kesimpulan juga Ustazah. Oke, baik tuh ya. Jadi tadi sudah kita bahas gitu ya. Memang kita pada faktanya tadi saya katakan bahwa kita ini hidup memang di dalam masyarakat yang plural gitu ya, yang majemuk gitu. Tidak masyarakat yang satu bentuk pemikiran gitu. Tapi kalau kita lihat juga, kita kembalikan kepada kehidupan Nabi dan para sahabat di Madinah kan gitu ya, dimana di sana juga masyarakat juga plural gitu. Jadi bukan hanya umat Islam yang ada di sana, tetapi untuk menyatukan pemikiran, perasaan dan perbuatan, jika kita bicara skala masyarakat kan gitu ya, jika kita bicara skala sosial, tentu ini butuh yang namanya institusi untuk menyatukannya. Tapi kalau tadi kita bicara ranah individu, maka tadi yang kita lakukan itu apa? Tadi sudah disampaikan gitu ya kiat-kiatnya, yaitu menuntut ilmu, kemudian menundukkan pemikiran kita kepada ilmu yang telah kita pelajari atau kita ketahui tadi tentang apa yang mau kita lakukan, dan selanjutnya itu adalah menyatukan gitu ya, menyatukan perasaan kita dengan pemikiran kita, sehingga antara tadi pemikiran, perasaan dan perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan ilmu yang sudah kita ketahui atau sesuai dengan ilmu yang sudah kita pahami gitu. Nah, maka itu bedanya gitu ya Mbak. Kalau kita bicara tadi konteksnya adalah individu pribadi, maka 3 hal ini adalah langkah-langkahnya gitu. Tapi kalau kita bicara konteks yang lebih besar, yaitu tentang masyarakat atau sosial masyarakat gitu, maka harus ada institusi yang menyatukannya. Karena tadi 10 orang, kalau kita bicara individu gitu ya, 10 orang itu kan 10 pemikiran ya kan, 10 perasaan dan 10 aturan. Lalu apa yang bisa menyatukannya? Nah, tentu kalau kita bicara menyatukan itu kan harus ada alatnya gitu ya, harus ada tadi caranya. Maka negara itu adalah salah satu alat untuk menyatukan pemikiran, perasaan dan perbuatan masyarakat gitu. Contoh hari ini, ketika di dunia Islam itu diterapkan oleh negeri-negeri kaum muslimin itu dengan pola pikir atau pemikiran sekulerisme, kita lihat kan mayoritas kaum muslimin itu punya pemikiran yang sama, yaitu sekuler, punya perasaan juga yang sekuler gitu, dan melakukan perbuatan-perbuatan juga yang standarnya adalah sekuler. Nah, ini sama gitu ya, ketika Nabi SAW menerapkan Islam, syariat Islam di Madinah, maka pemikiran masyarakat yang ada di Madinah itu juga sesuai dengan standarnya Islam, perasaannya juga Islam, dan perbuatannya juga sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena negaranya menerapkan Islam. Nah, jadi alat untuk menyatukan pemikiran, perasaan dan perbuatan masyarakat tadi, kalau kita bicara konteksnya masyarakat, ini tentu membutuhkan tadi alat ataupun institusi yang lebih besar gitu, yaitu negara. Maka kalau kita bicara kita sebagai individu sendiri menyatukannya tentu tidak bisa gitu. Kenapa? Karena kita juga punya keterbatasan gitu ya, dan pekerjaan menyatukan seluruh persepsi ataupun perbuatan dan juga perasaan umat itu harus dengan tadi satu standar yang diterapkan secara global gitu ya, dan didukung penerapannya oleh satu institusi, yaitu negara, sehingga kita bisa membentuk masyarakat yang klop gitu ya, satu pemikiran, perasaan dan perbuatan sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi SAW yang standarnya adalah Islam, diterapkan di Madinah sehingga terbentuk masyarakat Islam yang pemikiran, perasaan dan peraturannya, walaupun tadi masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang majemuk, tetapi bisa membangun pemikiran, perasaan dan perbuatan yang sama di bawah standar Islam gitu. Nah, itu Mbak Una